Silakan duduk. Ya, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Ini dengan Mbak siapa ya? Ini saya juga lupa dipanggil Ibu, panggil saya Devia aja. Oh, Mbak Devia ya. Sebelumnya saya juga memperkenalkan diri ya. Nama saya Tania Kasafitri, bisa dipanggil Bu Tania atau Bu aja nggak apa-apa. Iya, berarti saya panggil Bu Tania aja ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Gimana kabarnya Mbak Devia hari ini? Alhamdulillah sih Bu, kabar saya hari ini tuh baik, cuma agak gina gitu. Ada apa nih? Gimana, sehat kan? Namun ada sesuatu Iya, ada sesuatu yang mengganjal lah Bu. Oke. Mbak Devia ini itu aktivitasnya sekarang apain? Kalau saya kan sekarang sebagai mahasiswa ya, jadi ya aktivitasnya tuh ya belajar Bu. Nah, saya ingin mengetahui sih apa alasan atau tujuan Mbak Devia mungkin menemui saya hari ini itu apa? Ini Bu, saya tuh ingin melakukan proses konseling gitu. Mbak Devia ingin melakukan proses konseling ya? Iya Bu. Sebelumnya Mbak Devia ini itu datang ke ini, kan Mbak Devia dari ibu ini ada yang menyuruh kah, ada yang merekomendasikan kah, atau ini tuh kemauannya Mbak Devia sendiri? Ini Bu, kemauan saya sendiri sih Bu, jadi kayak nggak ada paksaan ya dari saya sendiri yang mau melakukan proses konseling. Oke, Mbak Devia ini datang ke saya untuk melakukan proses konseling dengan kemauan Mbak Devia sendiri ya, tanpa adanya paksaan dari orang lain, gitu. Oke, saya ingin bertanya, kan Mbak Devia tadi bilang Mbak Devia ingin melakukan proses konseling dengan saya. Sebelumnya, apakah Mbak Devia ini sudah pernah atau belum pernah melakukan proses konseling? Sebelumnya itu saya belum pernah sama sekali ya Bu untuk melakukan proses konseling sendiri. Tapi saya itu lihat kayak di YouTube gitu loh Bu. Kan ada sih Bu ya, tapi nggak tahu gitu. Cuma kayak sering itu saya pengen ngelakuin gitu, soalnya saya pengen merubah menjadi lebih baik gitu. Artinya ini tuh baru pertama kalinya Mbak Devia, karena sebelumnya Mbak Devia belum pernah melakukan proses konseling sekali. Mbak Devia hanya melihat dari YouTube ya, proses konseling itu seperti apa. Oke, karena Mbak Devia ini baru pertama kali ini, saya akan menjelaskan apa sih konseling itu. Itu ya, saya jelaskan dulu. Jadi konseling itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor itu saya, dan konseling itu Mbak Devia. Jadi proses konseling merupakan proses pemberian bantuan dari saya konselor kepada Mbak Devia sebagai konseling. Perlu digarisbawahi di sini ya, konselor atau saya ini hanya memfasilitasi atau memberikan stimulus untuk memecahkan permasalahan Mbak Devia. Jadi semua keputusan, semua pemecahan masalah ini itu tetap berada di Mbak Devia. Di sini saya hanya memberikan dorongan gitu agar Mbak Devia bisa menyelesaikan permasalahan Mbak Devia. Apakah Mbak Devia paham? Gini ya, jadi intinya itu ya cari solusinya, terus masalah yang ingin dirinya itu tetap saya sendiri ya. Berarti di sini Mbak Devia bisa menangkap ya. Jadi semua kan permasalahan ini permasalahan Mbak Devia. Jadi semua penyelesaiannya, pengambilan keputusannya itu semua ada di tangan Mbak Devia. Saya hanya memberikan dorongan atau stimulus saja, gitu Mbak Devia. Iya, Udah paham? Iya, bisa dipahami. Iya. Dalam proses konseling ini itu ada banyak asasnya juga Mbak. Saya akan menjelaskan beberapa asas ya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Kerahasiaan di sini itu artinya semua cerita yang Mbak Devia ceritakan kepada saya hari ini, detik ini, itu ya hanya berhenti di saya. Maksudnya berhenti di saya itu cerita Mbak Devia ini tidak akan menyebar. Mungkin
menyebar ke temannya atau gimana, enggak. bersifat rahasia gitu ya Bu? Iya, jadi Mbak Devia cerita ya sudah hanya kepada saya, dan saya memiliki kewajiban untuk merahasiakan cerita itu, dan insya Allah saya amanah. Yang selanjutnya ada asas ini, keterbukaan. Jadi dalam proses konseling ini itu terbuka, jadi harus terbuka dalam artian gini. Semisal ya, kan Mbak Devia ada sesuatu nih, jadi menceritakan ke saya ini terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sehingga kenapa sih harus terbuka, karena agar mengetahui gitu loh, oh permasalahannya gini, kita harus pecahkan gini. Kalau misalnya ya ada yang ditutup-tutupi, nanti takutnya ada kesalahan mungkin ya. Jadi di sini Mbak Devia harus terbuka. Yang selanjutnya ada asas yang ketiga. Yang ketiga ini kesukarelaan. Kan tadi yang di awal saya menanyakan nih Mbak Devia kesini itu karena ada mungkin ada orang yang merekomendasikan, atau gimana. Mbak Devia sendiri yang bilang kalau ini itu karena kehendak saya sendiri. Nah itu termasuk asas kesukarelaan, tidak ada paksaan dari manapun, sehingga Mbak Devia sukarela untuk melakukan proses konseling dengan saya, dan saya sukarela tidak ada paksaan dari orang lain untuk membantu Mbak Devia, dan saya ini sukarela gitu Mbak Devia. Apakah sudah paham dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan ini? Sudah sih Bu. Karena Mbak Devia ini sudah paham, mungkin bentar, maaf sebelumnya ya, kita belum melakukan ini kontrak waktu. Jadi dalam proses konseling ini tuh kan ya nggak mungkin sih kita ngobrol terus sampai seharian, pasti capek kan ya. Jadi harus adanya kontrak waktu. Jadi di sini itu kita melakukan proses konseling yang kali ini kita itu 30 menit. Gimana Mbak Devia? Apakah itu keberatan untuk Mbak Devia atau bagaimana 30 menit? Saya rasa cukup ya Bu ya, waktu 30 menit itu juga kayak nggak terlalu lama juga dan nggak terlalu sebentar juga gitu Bu. Cukup pas sih kalau menurut saya. Jadi Mbak Devia tidak keberatan kan dengan Iya, nggak keberatan Bu. Di sini saya juga mau menginformasikan kalau proses konseling itu enggak satu kali ini aja Mbak. Jadi ada beberapa tahapan yang mungkin saja 3 kali kita pertemuan atau 4 kali pertemuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak bisa kita langsung kali ini ketemu langsung permasalahannya selesai. Jadi tidak apa-apa kan Mbak Devia kalau misal Mbak Devia ada pertemuan berikutnya begitu. Jadi kayak proses konseling ini tuh nggak satu kali gitu, Iya. jadi berkali-kali. Ada beberapa tahap lagi gitu. Kayak seminggu semisal 1 kali gitu Bu. Iya bisa seperti itu, seminggu sekali atau seminggu 2 kali atau 2 minggu sekali, bisa kayak gitu. Apakah Mbak Devia tidak keberatan? Iya tidak keberatan kok. Nggak apa-apa. Karena Mbak Devia sudah memahami itu semua, sekarang Mbak Devia ini bisa menceritakan permasalahan Mbak Devia. Baik Bu, tapi sebelumnya itu gimana ya Bu? Kayak masih ragu gitu loh Bu. Soalnya kan saya kan baru pertama kali gitu ya kan, belum tahu kayak konseling itu kayak gimana. Terus saya juga baru tahu ibu gitu kan, jadi kayak masih belum bisa cari minat gitu. Takut kalau masalah saya itu sama orang lain, tapi dibully kayak gitu. Sebenarnya Mbak Devia berpikir seperti ini itu ya normal sih, karena kan tidak bisa gitu. Saya sendiri juga belum tentu bisa menceritakan kepada orang yang baru saya kenal gitu. Namun tetap harus kita ketahui dalam proses konseling ini tadi itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini tuh benar-benar asas yang inti banget gitu loh. Jadi saya sebagai konselor benar-benar harus memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua informasi yang Mbak Devia ceritakan kepada saya, dan informasi ini
cukup berhenti di saya. Apapun yang pernah Mbak Devia ceritakan ya sudah, hanya saya saja. Tidak, kalau misalnya ya pasti Mbak Devia berpikir kalau ada guru yang tanya tentang permasalahan, iya kan ya? Nanti kalau Mbak Devia cerita ke saya terus ada guru yang nanya permasalahan Mbak Devia, ya tetap meskipun itu guru atau teman saya, ya di sini saya harus bersifat profesional, dimana ya itu rahasia Mbak Devia, sebaiknya saya jaga, bukan diceritakan kepada orang lain gitu Mbak Devia. Apakah Mbak Devia sudah cukup mungkin dengan penjelasan saya? Sudah, saya sudah lega gitu loh kalau udah dengar kayak gitu kan. Sekarang udah saya Iya, beneran. iya sudah. Sekarang Mbak Devia bisa menceritakan apa sih permasalahan Mbak Devia sehingga Mbak Devia ini mau melakukan proses konseling dengan saya tadi. Ibu, jadi tuh gini loh Bu, gimana ya Bu ya? Saya tuh bingung Bu, mau cerita kayak gimana gitu. Ini aja ya, ceritanya itu yang dirasain sekarang. Iya Bu. Apa nih? Jadi gini, saya tuh kayak seperti ngerasa saya tuh diri saya sekarang itu kayak jelek gitu loh Bu. Kenapa? Kenapa berpikiran seperti itu? Soalnya kan saya kan kayak merasa kayak kurus gitu. Jadi kayak saya kan gak percaya diri sama diri saya sendiri, gak pede gitu loh. Mbak Devia ini merasa sangat kurus dan merasa Mbak pede. Alasan yang lain mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan Mbak Devia ini merasa tidak pede atau bagaimana? Iya Bu, iya Bu, ada faktornya Bu. Jadi kan gini Bu ya, kan di kampus atau di sekolah waktu SMA sampai saya kuliah sekarang itu tuh saya tuh selalu dibilang, kamu itu kok kurusnya banget sih, kamu nggak makan ya gitu Bu. Jadi kayak saya tuh kayak merasa, saya loh udah makan, masa orang kurus itu salah sih gitu, apa sih salahnya orang kurus gitu loh. Kan saya juga udah berusaha Bu, sampai berusaha minum vitamin buat penambah badan gitu. Tapi gimana ya Bu, tetap gitu Bu. Artinya Mbak Devia ini itu berpikiran Mbak Devia jelek karena berat badan Mbak Devia dan ada faktor yang mempengaruhi itu tadi, kayak misal teman itu tadi ya. Sekarang ini apa yang dipikirkan Mbak Devia yang benar-benar kayak mengganggu banget saat ini? Kalau sekarang yang saya pikirin tuh ya, saya itu selalu berpikiran negatif di diri saya sendiri. Jadi saya itu selalu menjelek-jelekkan diri saya sendiri. Semisal nih Bu ya, saya kan kalau dikatakan kurus gitu loh Bu, kamu kurus gitu, kayak saya tuh kayak berpikiran kayak saya ini tuh jelek ya, kayak gak ada yang suka sama saya. Saya tuh di antara yang lainnya, di antara manusia, saya yang paling jelek, saya yang kurus, saya tuh nggak pantas di sini gitu loh Bu. Kayak nggak ada yang suka sama saya gitu. Berarti ini semua diakibatkan oleh pemikirannya Mbak Devia sendiri ya. Ketika Mbak Devia memikirkan hal itu nih, hal yang itu tadi, menurut saya pemikiran Mbak Devia ini bisa dikatakan pemikiran negatif gitu. Nah, ketika Mbak Devia memikirkan pemikiran Mbak Devia ini, apa sih yang dirasakan Mbak Devia, Kak? Mungkin sedih, Kak, mood, atau gimana? Iya Bu, sangat berdampak on. Gimana? Kayak saya kayak merasanya tuh sakit gitu Bu, kayak apa ya, kayak kecewa gitu. Tapi saya tuh selalu menyalahkan diri saya sendiri, soalnya pemikiran saya kan saya tuh jelek gitu kan, saya tuh nggak cantik karena saya kurus gitu. Berarti ini tuh berdampak ya kepada Mbak Devia, kan lebih menyakiti diri sendiri gitu ya. Oke. Nah, saya ingin bertanya nih, apa sih tujuan Mbak Devia, tujuan utama gitu Mbak Devia melakukan proses konseling dengan saya ini? Saya ingin merubah pemikiran yang negatif tadi itu jadi kayak lebih baik pemikiran lebih positif lah, saya gak mikir yang aneh-aneh, entah overthinking gitu. Di
sini Mbak Devia sudah bagus karena Mbak Devia sudah memahami kalau pemikiran Mbak Devia ini itu tidak bagus atau pemikirannya negatif. Gitu. Baik, eh, saya rasa cerita Mbak Devia, bukan cerita, maaf salah ya, permasalahan Mbak Devia ini itu cocok dengan restrukturin kognitif. Apa sih restrukturin kognitif? Itu pasti kan berpikir gitu kan ya. Saya nggak tahu sama sekali. Jadi teknik restrukturin kognitif merupakan teknik memodifikasi sih kayak dari pemikiran yang negatif Mbak Devia akan kita modifikasi atau kita usahakan untuk merubahnya ke arah lebih positif gitu Mbak Devia. Apa Mbak Devia dulu ya? Ya, bersedia. Di sini saya ada buku ya, bentar. Mana? Ini di sini Mbak Devia bisa menuliskan pemikiran negatif Mbak Devia. Di sini yang Iya. tadi pemikiran negatif saya itu yang pertama saya merasa tidak percaya diri. Karena apa yuk? Merasa tidak percaya diri karena saya merasa jelek. Tulis. Lalu yang kedua tadi saya merasa diri saya itu kurang dari orang lain. Iya itu bisa dituliskan terlebih dahulu. Lalu apa lagi ya tadi Bu? Saya kayak merasa apa ya Bu? Kayak merasa pemikiran saya itu selalu negatif gitu. Ya, dan menyakiti diri Mbak Devia sendiri. Sudah Bu. Saya tulis aja terlebih dahulu ya. Di sini Mbak Devia itu berpikiran kalau Mbak Devia itu jelek karena apa ini tadi berat badan Mbak Devia ya. Mbak Devia merasa sangat kurus. Kita akan mendebati pemikiran ini dulu. Menurut Mbak Devia, apakah harus semua orang itu memiliki body yang pas gitu? Menurut saya sih iya ya Bu ya. Soalnya kan kalau punya body yang pas itu nggak dibully gitu loh Bu, nggak dijelek-jelekin. Kalau semisal entah terlalu kurus itu kan pasti dibuat omongan terus diolok-olok sih. Kalau untuk saya sih Oke. Di sini saya ada gini Mbak, ada pemikiran kayak gini. Manusia kan diciptain berbeda-beda kan, ya. Anak kembar aja belum tentu memiliki apa sih postur yang sama, pasti mereka beda. Nah, apakah harus Mbak Devia ini harus sama dengan orang-orang itu? Bukankah karena Mbak Devia ini kurus, tapi Mbak Devia tetap cantik. Mbak Devia apa ini jenengku? Mbak Devia unik karena Mbak Devia memiliki perbedaan dengan teman-teman. Nggak harus semua perempuan itu harus sama karena di sini itu perempuan berbeda-beda dan sejatinya perempuan itu cantik
cantik dalam artian mereka mempunyai keunikannya masing-masing. Jadi cantik itu tidak harus distandarkan. Seperti pemikirannya Mbak Devia, kalau cantik harus sesuai dengan body yang pas gitu. Saya rasa sih kurang tepat. Menurut Mbak Devia gimana? Apakah harus nih cewek nih seperti Mbak Devia harus pas? Nah kalau saya gendutkan, apakah saya tidak cantik? Cantik, ibu cantik. Nah, kenapa tidak Mbak Devia tidak membalikkan atau mengungkapkan kepada diri Mbak Devia sendiri kalau Mbak Devia itu cantik dengan segala keunikan yang dimiliki oleh Mbak Devia? Iya sih Bu. Setiap orang kan mempunyai postur atau keunikan yang berbeda-beda. Tapi gimana ya Bu? Saya itu pemikiran saya itu selalu ngatain saya jelek-jelek gitu. Soalnya kan ya kayak ya sebelumnya kan selalu diolok-olok gitu. Jadi saya selalu berpikiran kalau saya itu jelek, saya nggak cantik, nggak kayak wanita di Indonesia pada umumnya. Ketika Mbak Devia ini berpikiran seperti itu ya, berpikiran kalau Mbak Devia ini jelek, apakah Mbak Devia tidak kasihan kepada diri Mbak Devia sendiri gitu? Kak, kasihan dalam artian kan ini tubuhku sendiri, kenapa aku harus jahat pada diriku sendiri kan? Iya kan, iya. Dengan kata artian kalau Mbak Devia bilang aku jelek kan Mbak Devia membuli diri sendiri. Iya sih, saya kayak lebih menyalahkan diri sendiri. Sekarang gimana pemikirannya Mbak Devia? Apakah Mbak Devia tetap berpikiran kalau Mbak Devia ini jelek karena berat tubuh Mbak Devia, atau Mbak Devia sudah berpikir kalau cewek itu cantik dengan segala keunikannya? Kalau sekarang sih saya kayak udah lebih terbuka gitu loh Bu. Soalnya kan ya benar kata ibu, setiap manusia itu berbeda-beda, nggak ada yang sama dan mempunyai keunikannya sendiri-sendiri gitu sih Bu ya. Wow, sudah bagus. Sekarang pemikiran Mbak Devia ini sudah sedikit maju dari tadi, daripada yang awal tadi ya. Di sini Mbak Devia bisa menuliskan langkah untuk mengubah ini pemikiran negatif Mbak Devia. Jadi pemikiran negatif Mbak Devia ini akan kita ubah menjadi lebih positif, seperti kayak gini ya. Misal saya merasa tidak cantik karena berat tubuh saya gitu kan. Nah sekarang diubah pemikiran ini menjadi saya cantik dengan segala keunikan saya. Itu contohnya seperti itu. Sekarang Mbak Devia bisa menuliskan perubahan dari pemikiran ini yang tadinya awalnya negatif menjadi lebih ke positif. Terima kasih ya Bu ya. Yang pertama tadi saya mikir bahwa merasa kurang percaya diri karena merasa jelek. Nah itu pemikiran Mbak Devia yang negatif. Lalu saya ingin merubahnya menjadi pemikiran positif seperti saya itu harus percaya diri, soalnya saya itu nggak jelek, saya ini tuh unik, saya cantik gitu. Silakan ditulis. Itu sudah bagus sekali pemikiran Mbak Devia. Lalu yang kedua, saya merasa diri saya itu kurang dari orang lain. Enggak sih, itu salah. Nah ini sudah bagus pemikirannya Mbak Devia ini. Bisa itu pemikirannya ditulis. Ya itu salah. Ya itu salah. Jadi saya ini nggak boleh berpikiran kayak gitu. Iya. Karena setiap manusia itu berbeda-beda.
yang ketiga tadi itu saya punya pemikiran yang selalu negatif, terus selalu menyakiti diri saya sendiri dengan pemikiran itu ya. dengan pemikiran yang itu tadi. Jadi perubahan yang ingin saya dapatkan itu saya ingin merubah pemikiran yang negatif menjadi pemikiran yang positif. Ya, agar tidak menyakiti diri sendiri. Ya, sudah. Sekarang Mbak Devia bisa membacakan yang sudah dituliskan Mbak Devia. Jadi membacanya itu seperti ini. Yang pertama kan pemikiran negatif, seperti saya merasa tidak percaya diri. Terus saya akan mengubah pemikiran ini lebih ke area yang positif, seperti saya harus gitu. Apakah sudah paham? Iya, Pak. Ya, sekarang Mbak Devia bisa membacakannya. Baik, jadi ini pemikiran yang negatif yang pertama saya itu merasa tidak percaya diri karena merasa jelek. Jadi di sini saya ingin merubahnya itu saya harus percaya diri karena saya ini itu unik, saya merasa cantik. Nah, bagus, sudah Lalu bagus. yang kedua saya merasa diri saya itu kurang dari orang lain. Lalu saya harus merubahnya itu saya tuh harus mengerti diri saya. Seperti saya itu merasa diri saya itu baik karena setiap manusia kan berbeda-beda, tidak semua sama. Jadi saya itu unik gitu loh ya, supaya Sudah pemikiran Mbak Devia. Selanjutnya. Lalu yang ketiga, saya punya pemikiran yang negatif, selalu menyakiti diri saya sendiri. Lalu perubahan yang saya ingin lakuin itu merubah pemikiran negatif saya tadi itu menjadi pemikiran yang positif, agar tidak menyakiti diri saya sendiri gitu. Dan saya ini saya harap yang dituliskan Mbak Devia ini tidak hanya ditulis saja, tapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ini saya kasihkan ke Mbak Devia. Ini saya bawa gitu Ya. Terus di sini saya ingin menanyakan sih kepada Mbak Devia, apa sih inti dari proses yang sudah kita lakukan kali ini tuh, apa inti atau manfaat yang didapatkan oleh Mbak Devia? Jadi inti atau manfaatnya itu saya kesini tuh saya dapat apa ya, bisa pemikiran saya itu bisa terbuka gitu loh, yang awalnya pemikiran negatif menjadi lebih positif gitu loh. Oke. Saya rasa pemikiran Mbak Devia ini sudah sangat baik. Di sini saya juga ada ini Mbak, ada tugas rumah yang harus Mbak Devia lakukan. Tugas rumahnya itu mengimplementasikan ini. Jadi ketika Mbak Devia mikir kayak aku nggak cantik karena gini, Mbak Devia berusaha untuk memikirkan yang ini, yang positifnya itu. Terus ada juga sih satu, Mbak Devia menanyakan kepada orang yang ada di sekitar, mungkin temannya, orang tuanya, atau sahabatnya. Jadi menanyakan apa sih harus perempuan itu kayak body goals. Ketika aku kayak kurus, maaf ya, kan tadi Mbak Devia berpikir kalau Mbak Devia kurus gitu kan ya, Mbak Devia berpikir sih. Nah, apakah dengan saya kurus ini tuh saya nggak cantik? Nah, itu tugasnya Mbak Devia menanyakan kepada orang-orang, apakah harus saya ini body goals ketika saya tidak kurus, apakah saya ini dipandang tidak cantik atau jelek gitu. Apakah Mbak Devia sih bersedia mengajarkan tersebut ya? Oke. Saya rasa pertemuan kali ini itu sudah cukup. Jadi pertemuan kali ini itu sudah cukup kan ya. Ada beberapa pertemuan lagi yang akan kita lakukan. Kalau permasalahan apa ini ketemuannya atau
melakukan proses konseling dengan saya ini, Mbak Devia bisa ngechat ini aja Bu. Saya WA WA dulu ya Bu ya. ya. Kak, Mbak Devia bisanya kapan, tapi setiap 1 minggu sekali Mbak Devia harus ketemu saya untuk mengevaluasi dari tugas rumah tadi, dari pemikirannya Mbak Devia, apakah pemikiran ini sudah mengarah ke yang positif atau tetap saja di pemikiran pemikiran negatif Mbak Devia begitu. Iya Bu, baik Bu. Saya bersedia untuk konseling 1 minggu sekali ya Bu. Iya, 1 minggu sekali, harinya itu kita sesuaikan di WA saja. Iya. Semisal Mbak Devia bisa hari ini, nanti saya konfirmasi dulu. Kalau saya bisa, ya kita akan melakukan proses konseling. Kalau misal kita tidak bisa, kita mencari jadwal yang lain ya. Baik, Bu. Oke. Saya rasa sudah cukup nih dalam proses kali ini. Mbak Devia, saya mohon untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Oke, sekian ya Mbak Devia. Iya, terima kasih ya Bu Iya. ya. Sudah membantu saya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Hati-hati Mbak Bu. Devia. Iya, waalaikumsalam.